Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Azhar Saban, dosen program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran saya dalam mata kuliah politik lokal. Metode pembelajaran yang saya adopsi adalah Delivery Interaction Assessment atau DIA. Metode pembelajaran ini memiliki kelebihan. Yang pertama, mahasiswa dapat belajar dengan lebih interaktif dan dinamis sehingga membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, metode pembelajaran ini juga akan memudahkan para peserta atau mahasiswa di dalam memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, metode pembelajaran ini akan memberikan penilaian yang terstruktur untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi-materi yang telah disampaikan. Kemudian, selanjutnya, kelebihan metode pembelajaran ini memungkinkan para mahasiswa untuk lebih belajar secara mandiri. Mata kuliah politik lokal, di dalam rumusannya, mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami definisi, makna, dan ruang lingkup politik lokal. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis politik lokal dan kekuasaan politik lokal. Kemudian, mahasiswa mengenal partai politik, NGO, tokoh politik, dan pengaruh politik. Selanjutnya, mampu menganalisis partai politik, pilkada, dan pemilihan legislatif daerah. Kemudian, mengenal dan memahami kelompok kepentingan dan kebijakan politik lokal. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini memahami pemilihan kepala daerah dan fenomena calon tunggal. Kemudian, mampu menganalisis desentralisasi politik, partai politik, dan representatif. Selanjutnya, mampu melakukan evaluasi partisipasi masyarakat, politik uang, dan transformasi Panwaslu Bawaslu. Selanjutnya, mengenal tokoh politik, elit politik, kebijakan politik, dan politik elektoral. Kemudian, mampu menganalisis dinasti politik korupsi. Selanjutnya, mahasiswa memahami fungsi dan peran lembaga legislatif. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami fungsi dan peran lembaga eksekutif. Kemudian di dalam mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan membahas materi, yaitu tentang definisi, makna, dan ruang lingkup politik lokal, kemudian politik lokal dan kekuasaan politik lokal, kemudian membahas partai politik, NGO, tokoh politik, dan pengaruh politik, kemudian membahas partai politik, pilkada, dan pemilihan legislatif daerah. Selanjutnya, membahas kelompok kepentingan dan kebijakan politik lokal. Selanjutnya, membahas pemilihan kepala daerah dan fenomena calon tunggal. Kemudian, membahas desentralisasi politik, partai politik, dan representatif. Kemudian, membahas partisipasi masyarakat, politik uang, dan transformasi Panwaslu Bawaslu. Selanjutnya, membahas tokoh politik, elit politik, kebijakan politik lokal, dan politik elektoral. Selanjutnya, membahas dinasti politik korupsi, kemudian membahas fungsi dan peran lembaga legislatif, dan terakhir, pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang fungsi dan peran lembaga eksekutif. Dengan demikian, penggunaan metode pembelajaran DIA pada mata kuliah politik lokal diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran saya dengan mata kuliah politik lokal yang dilaksanakan secara offline atau tatap muka di ruang kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sangat saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu pemerintahan yang alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat berkumpul tentunya di tempat yang sangat indah ini di Universitas Muhammadiyah Buton untuk melaksanakan proses perkuliahan di mata kuliah politik lokal. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan absensi mahasiswa terkait kehadiran mahasiswa. Nah, jadi namanya yang saya panggil nanti bisa menjawab kehadirannya. Nah, yang pertama Siti Sarah, Lagu Fran, Chandra Dinarta, Mawar Melati, Lahardin. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk ke pokok pembahasan terkait tentang partai politik. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah mendengar atau mengetahui terkait apa itu partai politik. Ada yang punya pendapat terkait apa itu partai politik? Gufron mungkin. Apa partai politik? Partai politik adalah suatu organisasi di situ dia berkumpulan, dia merupakan suatu kayak pembuluhan demokrasi itu menyerap aspirasi masyarakat. Ya, salah satu organisasi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ada pendapat lain terkait partai politik? Nah, jadi partai politik ini banyak pendapat yang mendefinisikan terkait partai politik. Nah, ini salah satu pendapat dari Prof. Maryam Budiarjo. Beliau ini mengatakan bahwa partai politik. Jadi visi misi pasti partai politik yang ada di negara Indonesia ini visi misinya itu berbeda-beda. Ada nama, harus ada nama. Ada lambang, bentuk lambang apa? Tanda gambar partai politik untuk mencirikan partai politik itu sendiri. Ada tujuan dan fungsi partai politik. Organisasinya, tempat kedudukannya dan pengambilan keputusannya di mana? Kalau kita ini ada di pusat. Di situ harus ada kepengurusan partai politik. Bagaimana membentuk sebuah organisasi tapi tidak memiliki kepengurusan? Tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara, tidak ada bagian-bagian lainnya. Jadi harus ada. Tidak bisa tidak ada. Nah, bahkan di anggaran dasar ini dipatuhi oleh anggota partai itu sendiri. Ada pendidikan politik. Nah, dari partai politik ini, pendidikan politik ini bukan hanya dibuat untuk anggota atau kader politik itu. Bahkan pendidikan politik juga itu, partai politik ini memberikan pendidikan politik untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Nah, habis itu ada keuangan anggaran yang mereka kelola. Itu ada mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik. Bila ada konflik antara anggota partai, bagaimana cara menyelesaikan perselisihan antar internal itu sendiri? Harus masuk dalam anggaran dasar partai politik itu sendiri.
Jadi ini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat diubah bila sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai politik itu. Jadi anggaran dasar dan rumah tangganya bisa dirubah. Nah, bila sudah dirubah, dilakukan berdasarkan hasil forumnya, forum tertinggi. Ada rapat internal dari partai politik itu sendiri yang dihadiri oleh Pak Ketua Partai, anggota, baik itu anggota dari provinsi maupun kabupaten kota. Nah, setelah itu, kapan saja anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya kita mau rubah, tidak seperti itu. Nah, tapi ada mekanisme dan alur yang harus diikuti oleh partai politik itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk di anggota partai politik yang diberhentikan. Seperti tadi anggaran dasar rumah tangga kan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu ada salah satunya terkait anggota partai, ya, baik rekrutan maupun bagaimana anggota partai yang keluar dari partai itu sendiri. Nah, mekanismenya anggota partai politik itu diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila dia wafat atau meninggal dunia. Wafat atau meninggal dunia. Selanjutnya memundurkan diri secara tertulis. Jadi dia tidak bisa hanya secara wacana. Bila kita anggota partai menyampaikan saya mau berhenti dari partai, jadi dia ada blanko yang harus kita isi bahwa kita menyatakan diri kita ini berhenti dari partai politik itu. Terus kita menjadi anggota partai politik lain, itu juga otomatis akan diberhentikan. Dan selanjutnya melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh partai politik itu. Nah, jadi pasti kita akan bertanya, Pak, bagaimana Pak bila seorang legislatif dia diberhentikan? Ya kan? Pernah dengar enggak? Menjabat legislatif, dia melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangganya, terus diberhentikan oleh partai politik di media-media online. Nah, belum pernah dengar ada seorang anggota partai politik atau anggota legislatif dia diberhentikan. Nah, ini dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, nah, DPR, perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian dari anggota partai politik itu diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan politik loyalitas kader. Nih, pendidikan politik loyalitas kader. Nah, jadi partai golongan karya Kota Bobo ini melakukan pendidikan politik terkait tentang loyalitas kader, membentuk para kadernya untuk selalu loyal terhadap partai itu. Salah satu contohnya seperti ini. Musim pemilu saat ini, kader ini akan menjadi saksi, baik itu di tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan, tanpa harus memperhitungkan ada biaya. Nah, itu sudah dimaksud terkait tentang loyalitas kadernya. Jadi dia tidak akan memikirkan apa yang akan didapatkan, tapi untuk membantu kebesaran partai itu sendiri. Nah, jadi disebut dengan pendidikan politik loyalitas kader. Pendidikan politik yang dilakukan juga oleh Partai Golkar Kota Bobo ini yaitu pendidikan politik pemenangan calon. Nah, di musim pemilihan umum ini, Partai Golkar ini, khususnya dalam pemilihan legislatif, melakukan pendidikan politik pemenangan calon, mensosialisasikan atau memperkenalkan kader-kadernya yang dicalonkan kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat nantinya akan tahu calon-calon yang akan diusung oleh Partai Golkar atau Bobo. Nah, setelah itu pendidikan politik yang dilakukan itu pendidikan politik pemilu masyarakat.
memberikan kecerdasan kepada masyarakat terkait pentingnya pemilu. Nah, bahwa peran kita sebagai masyarakat sangat ditunggu-tunggu oleh partai politik dalam pemilihan umum untuk memilih siapa orang yang kita percayai untuk menjadi keterwakilan kita. Nah, pendidikan politik pemilu masyarakat juga ini salah satunya untuk apa? Untuk membantu Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih, karena sudah dibentuk dan diberikan kecerdasan oleh partai golongan karya ini. Nah, jadi ini salah satunya membantu juga Komisi Pemilihan Umum untuk mensosialisasikan terkait pentingnya itu politik, kesadaran politik masyarakat untuk ikut terlibat, sehingga akan ada peningkatan partisipasi politik. Nah, jadi ini 4 kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar Kota Bau-Bau. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan tadi, ada beberapa poin yang saya ingin tanyakan. Salah satunya dari pendapat dari Muriam Budiarjo tentang bahwa peran dari partai politik tersebut adalah untuk bagaimana mencapai sesuatu kekuasaan. Sebelum saya masuk pada poin tersebut, saya ingin membandingkan adalah satu pendapat dari Surya Ningrat, salah satunya dosen dari Unhas, dan mengatakan bahwa ternyata partai politik juga tersebut harus mendapatkan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat, karena partai politik atau disebut dengan istilah politik tersebut mengkaji bagaimana negara dalam keadaan bergerak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya jika dikaitkan dengan pendapat dari Muriam Budiarjo tadi tentang fungsi dari partai politik untuk mencapai suatu kekuasaan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, terus yang menjadi pertanyaan saya, yang sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan memasuki yang namanya pesta demokrasi, atau di situ semua para partai-partai politik telah menyiapkan kader-kadernya. Namun jika kita kaitkan dengan perkembangan politik lokal yang ada, dari masing-masing partai politik yang dicalonkan sebagai baik itu anggota legislatif maupun eksekutif, kebanyakan yang berkuasa itu hanya dari mereka mencalonkan pasangan calon dari partai politik, ternyata kebanyakan dari masing-masing keluarga elit-elit partai yang berkuasa. Nah, bagaimana pandangan dari partai politik lokal dalam melihat ini jika terjadi nanti dalam pemilu yang akan datang nanti terjadinya yang namanya dinasti politik? Jadi pertanyaan Gufran ini terkait perekrutan kader. Nah, jadi dalam perekrutan kader yang dilakukan oleh partai politik, menurut pandangan Gufran, banyak partai politik ini dalam pembentukan kader atau perekrutan kader itu yang ditarik itu adalah keluarga dari ketua partai atau anggota partai yang ada di dalam partai politik itu sendiri. Bahkan dari anggota-anggota partai yang dikatakan ini adalah dari keluarga partai politik, dari kader yang lain juga atau ketua partai politik itu, sehingga kader-kader yang menjadi keluarga ini juga ikut dicalonkan dalam pemilihan, khususnya pemilihan legislatif. Nah, hubungan dia ingin menarik terkait hubungan dinasti politik. Nah, jadi politik di negara Indonesia ini diberikan hak, seluruh warga negara Indonesia diberikan hak untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik, baik itu mencalonkan diri atau dicalonkan atau memilih. Nah, dari amanah undang-undang sudah menyatakan itu, bahkan bahwa semua masyarakat di Indonesia bisa mencalonkan diri untuk dipilih ataupun untuk memilih. Nah,
pandangan dinasti politik ini selalu dikaitkan terkait kepemimpinan yang bercabang. Kepemimpinan bercabang yang dimaksud di sini adalah kepala daerahnya si A, terus di legislatifnya ada si B, yaitu rumpun keluarga. Itu mungkin maksudnya Gufran ya, rumpun keluarga. Tapi amanah undang-undang sudah ditegaskan bahwa partai politik itu mengkader untuk mencalonkan kadernya dalam pemilihan, baik itu legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Jadi pandangan terkait dinasti politik itu akan tumpang tindih dengan undang-undang yang terbentuk di negara kita. Kenapa tumpang tindih? Karena negara kita mengamanahkan bahwa masyarakat berhak dicalonkan untuk memilih dan dipilih. Tidak ada penekanan terkait ini keluarganya ini keluarganya ketua partai, ini keluarganya kader partai, tidak ada. Nah, sehingga siapa saja boleh mencalonkan diri. Jadi setiap partai yang mencalonkan kadernya itu memiliki tahapan pemilihan. Tahapan pemilihan di sini dia akan melihat peraturan di Republik kita ini terkait dilarangnya dinasti politik atau dicalonkannya orang yang ayahnya masih kepala daerah atau ibunya masih legislatif, terus dia mencalonkan. Apakah ada? Tidak ada. Di negara kita tidak ada. Nah, hanya saja wacana terkait dinasti politik itu selalu dikaitkan terkait akan munculnya kasus-kasus yang tidak diinginkan, karena yang memegang kekuasaan di saat itu adalah oknum-oknum itu saja, sehingga ditakutkan nantinya akan ada kecurangan dalam menjalankan tugasnya, seperti itu. Tapi amanah kita, amanah undang-undang kita bisa mencalonkan diri untuk dipilih dan kita bisa untuk memilih. Itu amanahnya. Jadi tidak ada terkait peraturan yang melarang anaknya gubernur mau calon legislatif, anaknya presiden mau calon kepala daerah. Tidak ada yang larang. Tidak ada amanah undang-undang yang mencetuskan terkait itu. Seperti itu Gufran. Jadi semua orang punya hak untuk memilih dan dipilih dalam politik. Jadi saya kira itu saja dari pertemuan kita pada malam hari ini. Moga apa yang kita diskusikan terkait partai politik bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Saya akhiri perkuliahan malam hari ini dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.